Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada tahun ajaran 2022-2023 adalah Bimbingan Penyuluhan Agama. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar kependidikan pada program S1 Pendidikan Agama Islam. Materi dalam perkuliahan ini mencakup pengantar psikologi agama dan sosial, konsep dasar bimbingan penyuluhan agama, patologi sosial dan konseling krisis, dan yang terakhir adalah pengembangan praktik konseling. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep bimbingan penyuluhan agama dan mampu mempraktekannya. Bobot mata kuliah ini sebesar 4 SKS dengan total 32 kali pertemuan selama 16 minggu. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan pada tiap tahapan belajar pada mata kuliah ini antara lain: yang pertama, mahasiswa mampu mengenal karakteristik psikologi agama dan sosial. Yang kedua, mahasiswa mampu menyimpulkan pengertian, fungsi, tujuan, prinsip-prinsip, dan langkah-langkah dasar bimbingan penyuluhan agama. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengenal berbagai patologi sosial dalam masyarakat. Keempat, mahasiswa mampu merekomendasikan usaha preventif dengan konseling krisis. Kelima, mahasiswa mampu mengenal metode, tujuan, dan fungsi praktik konseling. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menemukan langkah-langkah dalam bimbingan konseling. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran student-centered learning dalam setting blended learning. Dalam pelaksanaan blended learning memadukan perkuliahan secara daring dan luring. Adapun pelaksanaan perkuliahan daring dilaksanakan secara sinkron dan asinkron. Perkuliahan sinkron menggunakan media Zoom, sementara perkuliahan asinkron dilaksanakan pada laman myclass.islamic.umy.ac.id. Melalui LMS ini, mahasiswa dapat mengakses beberapa hal seperti rencana pembelajaran semester, materi perkuliahan, kemudian mahasiswa juga mampu melakukan presensi, serta mengerjakan tugas dan kuis. Sementara itu, penilaian untuk mata kuliah ini terdiri dari 4 ujian capaian pembelajaran, serta penilaian keaktifan dan kedisiplinan mahasiswa. Baik, materi yang akan saya praktikkan dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini bertema patologi sosial. Materi ini merupakan materi yang dibahas pada pertemuan minggu kelima. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan, termasuk kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada siang hari ini meskipun teman-teman sedang menjalankan ibadah puasa, tapi masih tetap sehat dan bersemangat ya untuk menghadiri perkuliahan kita gitu. Ya, dalam pertemuan ini insya Allah nanti kita akan membahas materi yang berjudul patologi sosial ya. Tapi sebelumnya marilah kita awali dulu dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke materi, kita akan membaca Al-Quran dulu bersama-sama ya, sesuai dengan kontrak belajar yang sudah kita sepakati,
yaitu mengawali perkuliahan dengan membaca Al-Quran bersama-sama begitu ya. Ayat Al-Quran yang akan kita baca surah Luqman, saya akan tampilkan teman-teman. Ya, surah Luqman ayat 16 sampai dengan 17. Terlihat ya di screen? Terlihat, Bu. Iya, baik. Baik, silahkan bisa dipimpin Rais. Baiklah teman-teman. Baiklah sebelum kita mulai, marilah kita mulai dengan ta'awudz, terus dengan dilanjutkan dengan Al-Fatihah, terus dilanjutkan dengan membaca 2 ayat surat Luqman. Baiklah kita mulai ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata ma'rufil ma'rufi wa'anil munkari wasbir 'ala dzalika inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul adzim. Ya, baik. Terima kasih Rais. Mudah-mudahan dengan membaca ayat Al-Quran tadi bisa membuat kuliah kita semakin bermanfaat ya dan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki materi, saya ingin mereview sedikit mengenai pemahaman teman-teman tentang materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang pengantar bimbingan penyuluhan agama seperti itu ya. Nah, saya ingin bertanya, teman-teman masih ingat apa saja komponen yang ada pada bimbingan penyuluhan agama? Masih ingat? Silakan salah satu. Saya berikan salah satu kata kunci. Di situ jika di sekolah harus ada konselor. Kemudian apalagi komponen yang harus ada? Silakan. Madu bukan Bu? Iya, betul. Ada apa saja? Silakan bisa disebutkan. Ada madu, terus orang yang saya ingat satu Bu. Mungkin yang lain Bu, ada yang mau lanjutin tambahin? Oke. Silakan yang lain. Kalau mat'u itu apa mat'u kemarin? Madu itu orang yang tujuan orang yang di konselor itu Bu, yang orang yang konsultasi dengan konselor.
Ya, betul. Jadi kliennya ya, teman-teman. Jadi dalam bimbingan penyuluhan agama harus ada klien, kemudian harus ada klien juga disebut mat'u ya. Kemudian ada konselor atau penyuluhnya. Kemudian ada apa lagi? Motivator, Bu. Oke, motivator. Selanjutnya, Fasilitator kan. fasilitator. Baik. Kalau motivator dan fasilitator itu lebih ke fungsi dari konselor ya, fungsinya. Nah, kalau komponennya, nah teman-teman nanti bisa dibaca ulang ya materinya. Jadi ada konselor, kemudian ada klien atau mat'u, kemudian ada materi yang akan disampaikan ya kan terkait dengan materi penyuluhannya. Selanjutnya ada lagi medianya ya, apakah medianya itu akan memakai apa seperti itu. Nah, itu terkait dengan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai patologi sosial. Apa itu patologi sosial? Saya akan menampilkan screen-nya, slide-nya maksud saya. Baik, apakah sudah terlihat? Kelihatan, Bu. Sudah ya, baik. Ya, patologi sosial. Nah, di sini ada 4 pembahasan ya teman-teman. Jadi ada definisi, contoh, faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian pencegahan dan pengobatan patologi sosial. Nah, untuk tujuan dari mempelajari mata kuliah, maksud saya dari materi patologi sosial ini, tujuannya adalah supaya nanti teman-teman selain dapat memahami apa itu patologi sosial, kemudian bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk atau perilaku patologi sosial di masyarakat. Selain itu, nanti teman-teman juga diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi atau menyebabkan perilaku patologi sosial. Dan yang terakhir adalah teman-teman bisa menentukan bagaimana langkah preventif, ya, langkah pencegahan atau pengobatan untuk perilaku patologi sosial. Ya, jadi tujuan untuk pembelajaran materi ini ada 4 hal ya. Nah, yang pertama kita masuk ke definisi patologi sosial. Nah, patologi sosial ini merupakan pola-pola perilaku individu dan pola-pola sosial yang menyimpang ya teman-teman, yang menyimpang dari norma-norma yang diakui secara umum. Jadi kita sudah tahu bersama bahwa di masyarakat itu terdapat norma-norma yang harus kita patuhi, kita taati ya. Ada norma agama, kemudian norma sosial, ya seperti itu. Nah, patologi sosial merupakan perilaku yang menyimpang ya dari norma-norma yang ada. Nah, selanjutnya patologi sosial ini meliputi apa saja? Banyak ya. Jadi berbagai macam perilaku yang dia bisa bersifat sebagai ancaman bagi masyarakat atau individu. Jadi biasanya perilaku patologi sosial ini membahayakan begitu ya. Bisa membahayakan individu yang berperilaku menyimpang atau juga masyarakat yang ada di sekeliling individu tersebut. Nah, itu penjelasan mengenai patologi sosial. Nah, contohnya apa saja? Nah, perilaku menyimpang tentu banyak sekali ya. Di sini hanya beberapa saja. Ada misalnya kejahatan, kemudian kekerasan, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan perilaku seksual yang menyimpang. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, saya ingin bertanya ke teman-teman, kira-kira kalau di sekeliling lingkungan teman-teman, perilaku apa yang
menyimpang yang pernah teman-teman temui atau patologi sosial apa yang pernah teman-teman temui? Silahkan bisa raise hand atau langsung menjawab. Bullying, Bu. Ya, betul sekali ya Anissa. Bullying atau contoh untuk patologi sosial yang pernah teman-teman temukan atau ketahui. Husna mungkin, Nur Husna atau Rizka? Kelitih, Bu. Klitih, iya betul sekali. Kalau di Jogja terkenal dengan istilah klitih ya. Jadi anak-anak biasanya mereka masih usia sekolah ya, klitih itu ya. Ya, beberapa waktu lalu mahasiswa bimbingan skripsi saya melakukan penelitian ya terhadap anak-anak yang klitih itu. Nah, ternyata mereka melakukan jadi setiap malam keliling-keliling kemudian bawa senjata tajam untuk melukai orang itu ternyata yang mereka lakukan karena ikut-ikutan saja gitu. Jadi motivasinya hanya karena mereka pengen ikut-ikutan temennya gitu. Saya akan share. Ya, beberapa hal tadi merupakan contoh-contoh konkret untuk patologi sosial ya, khususnya dalam kejahatan dan kekerasan. Nah, kalau yang lain-lainnya ternyata masih banyak ya. Nanti misalnya perilaku seksual menyimpang. Nah, ini banyak sekali ditemui sekarang ya, bahkan di media sosial itu sudah banyak akun-akun yang sepertinya mendukung gitu ya untuk hal seperti ini. Nah, ini merupakan menjadi salah satu contoh patologi sosial juga. Baik, kita lanjutkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi. Apa gitu, kenapa orang-orang bisa berperilaku yang menyimpang gitu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, ya teman-teman juga sudah belajar dari mata kuliah yang lain bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi pada kepribadian individu ya, bagaimana dia berperilaku. Nah, termasuk dengan perilaku patologi sosial ini juga dipengaruhi salah satunya oleh lingkungan ya, apalagi lingkungan sosial yang buruk gitu. Nah, itu sangat berpengaruh gitu nanti untuk perilaku, untuk membentuk perilaku individu. Nah, kemudian masalah kesehatan mental ya, masalah kesehatan mental ini juga merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi patologi sosial gitu. Nah, sebagai contoh misalnya anak-anak yang merasa kurang percaya diri misalnya ya dengan dirinya gitu. Jadi dia kurang percaya diri, kemudian ingin terlihat merasa ingin dihargai oleh teman-temannya. Nah, kasus-kasus yang terjadi di sosial media teman-teman banyak flexing ya, teman-teman tahu istilah itu? Ya, banyak anak-anak muda yang melakukan flexing atau memamerkan hal-hal yang kelihatan mewah untuk mendapatkan pengakuan ya dari orang-orang lain, dari teman-temannya gitu. Padahal bisa jadi apa yang dia pamerkan itu bukan menjadi miliknya ya. Bisa jadi itu hal yang mungkin punya orang lain atau benda yang hanya dipinjam seperti itu ya. Itu berawal dari kesehatan mental ya, dari mungkin dia merasa kurang percaya diri, kemudian butuh pengakuan ya. Nah, berawal dari situ kemudian dia melakukan perilaku yang menyimpang ya.
Nah, jadi flexing itu juga termasuk contoh dari patologi sosial ya, teman-teman. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang selanjutnya adalah pengaruh lingkungan yang tidak sehat. Nah, ini seperti contoh yang tadi ya, yang anak-anak yang melakukan kelitih. Nah, ternyata lingkungannya itu lingkungan yang tidak sehat gitu. Teman-temannya itu melakukan kelitih gitu. Jadi dia termotivasi untuk melakukan itu. Nah, supaya sama gitu dengan teman yang ada dalam satu lingkungannya gitu. Nah, jadi memang sekali lagi lingkungan memegang peranan penting ya untuk mempengaruhi seorang individu untuk melakukan perilaku patologi sosial itu tadi. Nah, selanjutnya adalah pencegahan dan pengobatan untuk patologi sosial. Nah, sebenarnya bagaimana pencegahannya? Bagaimana langkah preventif yang bisa dilakukan? Tentu saja ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja gitu ya. Tapi ini juga harus melibatkan beberapa orang dari berbagai macam disiplin ilmu gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman nanti berasal dari dunia pendidikan, ya, untuk beberapa kasus patologi sosial itu tetap harus juga melibatkan orang-orang dari luar dunia pendidikan ya. Jadi misalnya kalau kliennya nanti membutuhkan terapi gitu. Jadi misalnya dia mengalami depresi. Misalnya teman-teman menemukan siswa yang mengalami depresi. Kemudian teman-teman bisa melakukan konseling ya. Sebagai konselor teman-teman bisa melakukan konseling. Tapi apabila depresinya sudah tingkatannya sudah parah, nah itu tidak cukup hanya dengan konseling saja gitu. Jadi harus dengan sesi terapi atau bahkan harus dengan memberikan perawatan medis atau obat-obatan seperti itu. Nah, itu jadi memang harus melibatkan banyak pihak. Nah, yang paling penting juga harus melibatkan orang-orang di sekitar klien atau masyarakat di lingkungan klien. Gitu. Jadi memang untuk pencegahan dan pengobatan dari patologi sosial ini melibatkan banyak orang ya, tidak hanya satu orang saja, tapi juga termasuk dengan masyarakat atau lingkungan. Ya, jadi begitu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ya, bisa langsung raise hand. Nanti bisa tidak masalah, nanti ketika menjelaskan, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman jika kurang jelas. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk yang poin kedua tentang pencegahan dan pengobatan patologi sosial. Tadi yang terakhir adalah dukungan sosial ya. Dukungan sosial itu penting sekali teman-teman, karena misalnya tadi ya contohnya untuk siswa yang mengalami depresi. Nah, dia sudah mengkonsumsi, misalnya sudah terapi, sudah diberikan obat-obatan oleh psikiater, ya, dia sudah mengkonsumsi obat-obatan itu. Nah, tapi nanti ketika misalnya dia ada di lingkungannya, itu ada, misalnya ada diskriminasi, ya, misalnya ada apa? Orang-orang di sekitarnya, teman-temannya misalnya, oh kamu tuh anak muda kok ke psikolog, kamu orang gila ya. Nah, misalnya seperti itu ya, itu kan bentuk stigmatisasi atau diskriminasi ya. Nah, itu juga akan menghambat ya untuk proses pengobatan patologi sosial ini. Gitu. Jadi memang dukungan sosial itu penting sekali ya, dan jangan sampai ketika nanti dalam proses pengobatan patologi sosial itu terjadi gitu, karena nanti bisa menghambat proses pengobatannya. Begitu. Jadi tidak sesederhana ketika kita pusing minum obat sembuh seperti itu ya. Ya, kalau itu kan hanya
membutuhkan obat saja gitu kalau kita sakit fisik gitu. Tapi kalau untuk patologi sosial itu tidak. Ada dukungan sosial, kemudian termasuk juga kalau sudah tahapannya parah, misalnya seperti depresi tadi, juga tetap ada perawatan medis, terapi, seperti itu. Termasuk juga dari konselor ya, konselor tadi salah satu atau beberapa fungsinya misalnya sebagai motivator ya. Nah, itu juga sangat berperan gitu dalam menangani patologi sosial ini. Baik. Selanjutnya teman-teman, saya ingin bertanya kepada teman-teman setelah tadi kita belajar mengenai definisi, kemudian contoh-contoh patologi sosial, dan yang terakhir adalah bagaimana langkah preventif dan pengobatan patologi sosial. Nah, yang akan saya tanyakan adalah pertanyaan dasar. Kenapa kita harus mempelajari patologi sosial? Silahkan bisa dijawab, bisa raise hand. Saya, Bu, Kenapa? Oh iya, Maram, silahkan. untuk mengetahui masalah sosial di tengah masyarakat mungkin. Baik, bagus sekali ya. Jadi supaya kita bisa lebih paham masalah apa yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, ada lagi? Saya mungkin menambahkan dari Maram Stamar, Bu. Kenapa kita harus mempelajari patologi sosial? Karena agar kita tuh membaca keadaan di masyarakat, agar kita tuh peka terhadap keadaan apa yang terjadi di masyarakat. Kemudian kita bisa mencari solusi dari masalah tersebut, gitu, Bu. Ya, betul sekali ya. Yang pertama tadi yang perlu kita highlight adalah supaya kita peka, teman-teman ya. Dari peka itu nanti akan tumbuh empati ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi itu tadi ya. Akhirnya kita bisa berawal dari peka tadi, kemudian tumbuh rasa empati, bagaimana ya supaya masalah ini bisa teratasi. Kemudian kita mencari cara supaya perilaku penyimpangan itu nanti bisa terselesaikan, begitu ya. Ya, jadi betul sekali teman-teman yang sudah dipaparkan tadi. Nah, di sini saya akan memberikan ada beberapa ya. Yang pertama benar sekali tadi supaya kita bisa memahami pola-pola perilaku dan pola-pola sosial yang menyimpang ya, yang ada di masyarakat. Jadi apa saja gitu. Kemudian kita juga bisa paham masalah-masalah sosial apa yang seringkali dihadapi masyarakat gitu. Nah, selanjutnya juga setelah kita memahami pola-pola perilaku, kemudian masalah sosial yang sering dihadapi masyarakat, nah ini akan membantu kita dalam merancang program-program atau kebijakan ya. Program-program atau kebijakan itu tujuannya adalah untuk mencegah dan mengatasi patologi sosial gitu. Nah, selain itu kita juga bisa memahami faktor-faktor apa yang mempengaruhi patologi sosial tersebut ya. Jadi kenapa kok patologi sosial ini bisa terjadi? Misalnya, nah selanjutnya dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana perilaku menyimpang dapat diubah atau dikelola dengan cara yang positif. Nah, ini kaitannya nanti dengan rancangan program ya. Jadi rancangan program atau kebijakan itu disusun untuk supaya si pelaku itu bisa berubah ke arah yang positif gitu, ke arah yang lebih positif. Nah, ini alasan yang pertama dan kedua. Nah, selanjutnya betul tadi ya Nur Husna bilang supaya kita bisa peka gitu. Ya, betul. Jadi kita mempelajari patologi sosial ini supaya meningkatkan empati dan pemahaman kita terhadap orang lain, khususnya pelaku yang berperilaku menyimpang. Nah, yang terakhir adalah ketika kita paham tentang patologi sosial itu dapat membantu
dalam menciptakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jadi kualitas hidup masyarakat bisa lebih meningkat gitu. Di sini ada sumber referensi ya teman-teman. Jika ingin lebih lanjut mempelajari mengenai patologi sosial, teman-teman bisa membaca buku-buku ini. Nah, selanjutnya saya juga akan memberikan informasi mengenai tugas yang harus dikerjakan terkait dengan materi ini. Sebentar, saya tampilkan my class. Nah, di UJPMK 3.1 ya, studi kasus di masyarakat. Nah, ini bentuknya nanti presentasi kelompok. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah identifikasi perilaku yang menunjukkan patologi sosial di masyarakat dengan cara mengobservasi lingkungan masyarakat dan mewawancarai salah satu anggota masyarakat, gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya tinggal di kos misalnya, nah itu bisa mengobservasi lingkungan di situ, kemudian mewawancarai misalnya warga yang tinggal di situ, bisa ditanya-tanya ya, diwawancarai, kira-kira perilaku sosial apa yang menyimpang gitu yang pernah terjadi di sini gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah analisis faktor-faktor yang mendorong perilaku tersebut terjadi ya. Jadi faktor-faktor apa yang menyebabkan patologi sosial itu terjadi. Yang ketiga adalah berikan saran-saran untuk mengatasi perilaku patologi sosial tersebut. Saran-sarannya apa? Kemudian yang keempat, jelaskan implikasi atau dampak sosial dari perilaku patologi sosial yang terjadi pada individu dan lingkungannya. Jadi dampak perilaku yang menyimpang tadi untuk pelaku atau individu itu apa, dan untuk lingkungannya itu apa. Dan yang terakhir adalah jelaskan pencegahan dan penanganan kasus yang dapat dilakukan dalam lingkungan sosial. Nah, jadi ini terkait dengan tadi ya, pencegahan dan pengobatan tadi ya. Misalnya teman-teman mau melakukan konseling dulu, atau misalnya nanti melibatkan tokoh agama di situ. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi untuk tugas ini silahkan bisa dikerjakan berkelompok, teman-teman. Untuk tugas yang sudah dikerjakan nanti bisa disubmit, waktunya masih panjang, jadi teman-teman bisa mengumpulkan sampai dengan paling lambat tanggal 3 Mei ya, karena nanti ada libur lebaran. Nah, setelah tanggal 3 Mei, itu 4 Mei hari Kamis, nah nanti kita akan mulai presentasi ya, jadi teman-teman mempresentasikan hasil observasi dan wawancaranya. Baik, jadi ini untuk tugas terkait materi ini. Marilah kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih sudah bergabung hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.